Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa ilman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, di kesempatan kali ini dan seterusnya insya Allah kita akan mengkaji secara khusus mengenai sholat khusyuk. Di pembahasan kami ada di web rumesa.com, tapi belum tuntas untuk serial khusyuk ini. Tapi saya pernah bahas tuntas di pembahasan Syarah Bulughul Maram waktu pembahasan sholat khusyuk, dan hadis-hadis yang dibahas tentang khusyuk ini sudah tuntas di website rumesa.com. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, ya, termasuk juga hadis-hadis yang ada. Kita mulai dari pengertian khusyuk. Khusyuk ini kalau kita bahas terus di dalam sholat, khusyuk ini adalah ruh dan inti sholat. Jadi sholat baru dianggap artinya ada nilainya atau ada pengaruhnya kalau di dalamnya itu ada khusyuk. Sedangkan secara bahasa itu berarti tenang dan tunduk. Berarti tenang dan khusyuk, tenang dan tunduk. Seperti pada ayat Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Dan di antara tanda kuasa Allah, engkau akan lihat bumi dalam keadaan khashi'ah. Jadi maksud khashi'atan di sini adalah tunduk tenang. Tunduk tenang kalau di dalam pengertian tanah itu berarti tidak ada sesuatu yang tumbuh di situ. Bisa kita artikan kalau untuk pengertian tanah tadi ya kering, gersang, karena nggak ada sesuatu yang bisa terlihat. Itu kalau dalam pengertian untuk tanah. Tapi kalau dalam pengertian secara bahasa tadi, kalau kita bahas tentang masalah hati, tentang masalah sholat, secara bahasa itu artinya tenang dan tunduk. Adapun beberapa ulama mengatakan tentang khusyuk berikut ini. Di antaranya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khusyukul qalbi huwa inkisaruhu lillah wa tadalluluhu wa inqiyaduhu lahu. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawanya, khusyuk hati adalah ketundukan, kepatuhan, dan ketenangan di hadapan Allah. Hampir mirip seperti makna secara bahasa tadi ya, ketundukan, kepatuhan, dan ketenangan hati di hadapan Allah. Kalau kita balik ke tanah yang khasyi'ah tadi, itu kan tanah yang tenang gitu, karena nggak ada apa-apa yang mengganggunya di atasnya. Dibawa ke makna secara istilah tadi, khusyuknya hati, ketundukan, kepatuhan, dan ketenangan. Sama juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, al-khusyu'u huwa sukunul qalbi watmi'nanuhu. Hatinya tenang,
hatinya tenang. Kalau sini pakai istilah dan tumakninah. Tapi nanti kalau ibu bahas di dalam sholat, tumakninah itu berbeda dengan khusyuk. Kalau dalam sholat itu nanti dibedakan, ada tumakninah sendiri, ada khusyuk sendiri. Apa bedanya kalau dalam sholat tumakninah dan khusyuk? Fokus gitu ya. Apa bedanya kalau dalam sholat? Tahu istilah tumakninah dalam sholat? Berhenti sejenak. Tumakninah wajib atau sunnah di dalam sholat? Wajib. Rukun. Tumakninah wajib sunnah? Wajib. Wajib. Rukun wajib. Terus tumakninah dalam sholat itu kalau diartikan mau disimpulkan ya tidak cepat. Berhenti sejenak. Tidak cepat gerakannya dalam sholat. Karena kalau misalnya pakai pendapat ulama Syafi'iyah, kadar tumakninah itu sekali ucapan tasbih. Apa ucapan tasbih? Mohon mobil Pajero AB1104 bisa dipindah karena ada mobil mau keluar. AB1104. Tadi sampai mana tadi? Syafi'iyah. Tumakninah dalam sholat. Kadarnya itu kalau dalam mazhab Syafi'i satu kali ucapan tasbih. Tasbih ucapannya apa? Subhanallah. Satu kali diucap maka kadar tumakninah tercapai. Kadar tumakninah tercapai. Jadi dalam pengertian mazhab itu ada istilah kadar. Kadarnya berapa lama? Sekali ucapan tasbih tadi. Contoh juga kalau di dalam pembahasan najis, seseorang itu dikatakan sholatnya batal, masuk pembatal sholat jika ada najis pada pakaian, lantas dia tidak bisa hilangkan itu. Kalau masih bisa dihilangkan dan waktunya itu sekadar tumakninah dalam sholat, berarti sekadar tadi itu sekali baca tasbih, sekadar tumakninah dalam sholat, maka sholatnya sah. Misalnya dia lihat di pakaiannya situ ada najis, tapi najis itu masih bisa dijatuhkan dari pakaian. Dia sentuh, dia gerakin, nggak boleh nyentuh langsung, nggak boleh dia bawa, dia gerakin pakaiannya itu tek, jatuh untuk najis, maka dia boleh lanjut sholat. Tapi kalau najisnya tidak jatuh, maka sholatnya batal. Karena berarti dia bawa najis di dalam sholat. Sedangkan dalam sholat Allah katakan wasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Berarti pakaian tidak boleh dalam keadaan najis, tidak boleh bawa najis di dalam sholat. Itu tadi namanya kadar tumakninah dalam sholat. Istilah ini ada di Safinatun Najah dan Nailur Rajab. Terus juga ada istilah tumakninah lagi dalam mazhab Syafi'i, ada fauqa tumakninah untuk khatib itu duduk di dalam khutbah, di antara dua khutbah dia duduk. Berapa lama dia duduk? Fauqa tumakninah, ya, di atas kadar tumakninah. Dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan kadar tumakninah itu adalah sekadar dia membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita lihat tumakninah di dalam pembahasan ini semuanya pakai kadar tertentu, lama tertentu. Berapa lama? Ya. Kalau mau didefinisikan ya tenang, tidak terburu-buru. Dan untuk tumakninah, kalau tadi ibu sebut itu wajib, maka tumakninah yang wajib dalam sholat ini hanya adalah 4 keadaan saja. 4 ini harus ada, yaitu saat rukuk, saat iktidal bangkit dari rukuk, saat sujud, dan saat duduk antara dua sujud. Apa tadi Bu? 1 rukuk, yang kedua iktidal, sujud, terus yang ketiga sujud, yang keempat duduk antara dua sujud.
Jika tidak ada tumakninah dalam salah satu dari 4 ini, maka sholatnya tidak sah. Apa tanda dia tidak tumakninah? Terlalu cepat dalam 4 keadaan tadi. Dan biasanya orang yang terburu-buru dalam sholat 4 ini biasanya cepat. 4 keadaan ini biasanya cepat. Kalau surat mungkin dia bisa baca setengah. Terus surat pendek dia pilih yang paling pendek. Apa paling pendek itu? Apa paling pendek? Al-Kausar kayaknya pendek daripada Al-Ikhlas. Ya. Iya. Al-Kausar Al-Asr itu masih 11-12. Masih bisa dia cepat. Satu nafas masih bisa. Jadi dia masih bisa dapat kadar sempurna, kadar wajib di situ. Tapi kalau di ruku, di tidak, sujud, antara 2 sujud, biasanya orang cari cepatnya di sini. Dan itu salah itu. Itu yang ini loh. Jadi kalau dia nggak ada orang yang prioritas di dalam sholat. Kondisi ruku itu misalnya dia meyakini adanya kunut subuh, tetapi kalau sholat taraweh, ya misalnya di bagian itu dia cepat. Fatal kesalahan. Dia misalnya ini kunut subuh dalam madhab Syafi'i khusus sunnah ada, bukan wajib, bukan rukun. Terus dia cepat di salah satu dari 4 tadi, fatal ya. Salat tarawih harus tumakninah. Nah, tadi saya singgung khusyuk karena tadi menurut Imam Al-Ghazali ada di situ dia terjemahkan dengan dia definisikan tumakninah dengan watmi'nanahu. Watmi'nanuhu. Jadi dalam sholat itu harus ada ya khusyuk dan ada tumakninah sih. Kalau sini diartikan dari tumakninah ketenangan hati dan tumakninahnya. Dari Ibnu Qayyim definisinya bersama, tidak jauh dari gurunya tadi yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Rajab Hambali juga linul qalbi wal qiyadu wa inkisaru lillahi. Hampir sama dengan perkataan tadi. Ada perkataan yang bagus yang lebih lengkap lagi dijelaskan oleh Syekh Abdul Fauzan dalam Minhaj al-Alam. Beliau katakan kayak gini, gue bisa catat. Khusyuk dalam sholat berarti hadirnya hati ketika menghadap Allah dan tenangnya anggota badan juga perkataan dan gerakan turut hadir. Terus ini kalimat intinya di sini. Dengan penuh pengagungan. Jadi khusyuk itu pengagungan, ada pengagungan pada Allah. Dengan penuh pengagungan, pendekatan diri, dan sedang bermunajat kepada Allah. Jadi ya, hadirnya hati. Hatinya ada dalam sholat tuh. Bukan hanya gerakannya yang hadir, bukan hanya ucapannya yang hadir. Bukan saya ucapkan at-tahiyatulillah, terus saya gerakan jari saya ketika tasyahud. Bukan itu saja. Hadirnya hati, berarti hatinya hadir. Kadang kita itu bukan hatinya hadir, sholatnya ada. Hatinya ada di mana? Hatinya ada di rumah, hatinya ada di mall, hatinya ada di market. Hatinya ada di keranjang, Shopee dan lainnya. Sholat bawa itu. Gerakannya, jadi gerakannya turun tuh. Jadinya gerak, kepalanya tunduk. Tapi hatinya tidak hadir. Itu khusyuknya nilainya sudah kurang di situ. Terus tadi ada pengagungan. Ada dia merasa Allah di hadapan dia, ada pengagungan di situ. Ada pendekatan diri. Ada situ bermunajat. Jadi seolah-olah berdialog dengan Allah di situ. Ini lagi
berdoa, lagi memohon, lagi meminta, lagi mohon ampun. Nah, terus dipernyatakan lagi oleh Syekh Abdullah Fauzan, dia katakan, khusyuk itu di dalam hati. Lalu diikuti dengan anggota badan. Berarti awalnya khusyuk dari mana, Bu? Hatinya. Hati ini beralih ke pendengarannya, ke penglihatannya, ke kepalanya, ke anggota badan lainnya. Anggota badan lainnya, tangannya, kakinya. Aku saya dengar. Orang khusyuk itu, saya nggak kasih dikit lagi. Orang khusyuk itu, dia pandangannya ke tempat sujud, ya. Pikirannya konsen. Anda nggak khusyuk itu, Anda nggak khusyuk. Allah. Lihat ke atas gitu. Dia sudah kepalanya tengok sana sini, atas lihat, depan lihat, sedikit-sedikit, terus lihat jam. Dia pegang-pegang gini terus, dia pegang-pegang stutnya, ikat pinggangnya. Dia ngapain? Dia gerak di sini. Sedikit perbaiki atas lagi. Untuk apa? Itu bukan bagian dari gerakan. Minimal makruh nanti jadi. Jadi dia ketenangannya itu ada di situ. Dia lihat di sini. Bukan gerak-gerak terus. Gini kalau gatal nggak apa-apa digaruk. Dia kalau gerakan terus ada orang nilai kan dari jauh juga. Orang ini lagi ngapain? Kok dari awal tuh gatal terus, kok pegang terus, kok tangannya gerak sana sini, kok nggak tenang terus, gini terus. Itu sudah menunjukkan ada yang bisa baca. Tidak beres dalam khusyuknya. Maka tadi dari hati tetapi diwujudkan pada jawarih, pada anggota badan. Tadi kata Syekh Abdullah Fauzan pada pendengarannya. Kalau dia lagi dengar imam itu baca-bacaan, dia fokus ke imam. Kalau dia lagi sholat sendiri berarti bacaannya itu dia dengar. Kemudian pada penglihatannya, pandangannya tadi kemana, Bu? Tempat sujud, bukan lihat depan, bukan lihat atas, bukan tengok kanan kiri. Terus ada anggota badan yang lainnya lagi, tangannya, kakinya. Itu sudah menunjukkan khusyuk juga. Walaupun asalnya tadi kita katakan dari hati. Nah, di sini katakan Syekh Abdullah Fauzan, dia katakan gini, jika hati tidak khusyuk, maka muncullah ghaflah, lalai. Iya. Lalai apa? Pikiran kemana-mana. Terus harusnya pikirannya kemana, Bu, kalau lagi sholat? Harusnya kemana pikirannya? Kita lagi sholat, pikirannya harusnya kemana? Bacaan Ke sholat. Terus pikir apa? Bacaan sholat. Apa, Bu? Apa yang dipikirkan? Bacaan sholat. Ibu kalau sholat pikir siapa, Bu? Bacaan. Pikir apa? Wallah Ustaz. Satu pertanyaan penting itu, apa yang dipikirkan? Seharusnya yang dipikirkan adalah apa yang ada dalam sholat, kan? Oke. Apa yang ada dalam sholat Ibu? Ibu lagi ngapain dalam sholat? Membaca sholat. Berdoa. Apa yang Ibu baca dalam sholat? Doa. Ibu baca apa dalam sholat, Bu? Doa. Al-Fatihah, kan? Wajibnya. Nah, berarti yang harus Ibu pikirkan Al-Fatihah itu. Jadi kurang tepat. Ibu lagi baca Al-Fatihah, tapi pikirannya kemana-mana, gitu. Pikirannya ke situ. Oh, saya baca Al-Fatihah sekarang. Ya, fokus ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Renungkan tuh Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa?
Alhamdulillahirabbil alamin. Apa arti alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahnya dipahami lagi. Berarti kita kalau mau pelajari salat khusyuk itu tahu arti dari awal sampai akhir yang dibaca itu. Terus renungkan, oh ini yang saya baca. Oh ini maknanya kayak begini. Oh ini perhubungannya kayak gini. Itu yang seharusnya. Anak saya harus mikir kematian terus, enggak juga. Karena ada yang ibu baca itu bukan tentang kematian. Ada yang ibu baca itu bukan tentang kematian. Saya mikir-mikir terus, ya, ada yang ibu baca itu tidak mikir akhirat juga. Tapi lagi bicarakan tentang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kecuali sampai pada ayat Maliki Yaumiddin. Allah itu Malik yang menguasai hari pembalasan. Itu baru akhirat tuh. Kan beda-beda konteksnya. Ini secara umum dulu ya. Nah, umum kayak gitu. Terus saya ulang tadi, jika hati tidak khusyuk maka timbul ghaflah. Satu, timbul ghaflah. Yang kedua, ghaflah tadi apa? Lalai. Pikirannya kemana-mana. Terus yang kedua, timbul was-was. Oh iya betul. Kegelisahan yang tidak berdasar. Kadang kegelisahan itu datang dari di luar sholat, ibu masukin dalam sholat. Sama tadi ibu itu sudah sempurna, sudah benar, masuklah dalam sholat. Waduh, ada kepala saya sudah usah apa belum ya? Kan di bawah. Padahal was-was itu gelisah tidak berdasar. Apa dasar ibu memikirkan kepala tadi? Sudah bisa atau belum? Apa dasarnya? Enggak ada. Kalau enggak ada, was-was berarti. Setan itu. Saya sudah di tempat wudhu sampai di sini mau melaksanakan sholat, wudhu saya masih ada tidak ya? Pertanyaannya, apa dasarnya? Ibu menyatakan kalau wudhu ibu batal. Ya Ustaz, saya nggak ketut, nggak ngapa-ngapain, langsung saya ke tempat sholat. Ya sudah, berarti tidak ada apa-apa. Itu namanya was-was. Terus yang ketiga, khusyuk itu menimbulkan rusaknya khusyuk anggota badan. Rusaknya khusyuk anggota badan. Kayak tadi saya sebutkan, pandangannya lihat ke depan, ke atas, samping kanan, kiri. Dia noleh. Kalau tadi kepalanya gini, atau dia sekadar noleh, pandangannya ke sana ke sini, dia tidak lihat ke tempat sujud. Tuh, gerakan tangan, gerakan kakinya, itu nampak di situ. Syekh Abdul Fauzan kalau tidak khusyuk timbul tiga tadi, yaitu ghaflah, lalai, pikirannya kemana-mana. Terus yang kedua was-was, ya, dia gelisah tapi tidak berdasar. Kemudian yang ketiga, rusaknya khusyuk anggota badan. Belum pembukaannya ini udah ada. Dan khusyuk inilah perkara penting dalam sholat, di mana di antara ayat memerintahkan untuk khusyuk. Lihat nanti di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Di antara sifat orang beriman itu apa? Mereka fi sholatihim, dalam sholat mereka khashi'un, mereka khusyuk. Ya, catatan muqaddimah lagi berikutnya. Sholat yang di dalamnya tidak ada khusyuk, berarti tadi ya tidak hadirnya hati dan seterusnya, dari saya pengertiannya.
sholatnya tetap sah. Tetapi pahalanya berkurang sesuai kadar khusyuknya. Maka dalam hadis Nabi SAW katakan gini, inna rajula, ada seseorang la yansarifu, dia selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu, dicatat untuknya illa usyru salatihi, ada yang cuma dapat 1/10-nya saja, tus'uha atau 1/9-nya, sumunuha atau 1/8-nya, sub'uha atau 1/7-nya, sudusuha atau 1/6-nya, khumsuha 1/5-nya, rub'uha 1/4-nya, sulusuha 1/3-nya, nisfuha ada yang separuhnya. Tingkatan ini tadi didapati kapan? 1/10, ada 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 sampai setengah. Bisa ditahukan kayak gini bagaimana? Sesuai kadar khusyuknya. Makin khusyuk berarti makin besar pahalanya. Makin kurang khusyuknya, makin berkurang lagi pahalanya. Makin jauh dari khusyuk bisa jadi dapat 1/10. Lumayan. Maka kita balik tadi, Mas-masnya khusyuk intinya hukumnya beda-beda sunnah, kendaraan ya. Beda. Dia harus prepare tuh. tidak sampai wajib. Aku tuh tadi kan nyari dari kan tak ingat tasnya. Ini benar lagi dari. Tidak khusyuk, sholat tetap sah. Iya, tasnya betul. Saya pernah ngomong. Sedangkan tadi yang kita sebut tumaknina, apa hukum tumaknina, Bu? Wajib sholat, masuk rukun sholat. Kapan tadi tumaknina masuk rukun? Digerakkan apa saja tadi, Bu? Rukun, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Baik, bagaimana kiat untuk meraih kekhusyuan? Ada dua saja. Yang pertama, melakukan hal-hal yang menguatkan kekhusyuan. Yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan yang mengganggu kekhusyuan. Coba diulang. Yang pertama, Bu, melakukan hal-hal yang menguatkan kekhusyuan. Yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan yang mengganggu kekhusyuan. Nah, kita balik tadi, apa yang menguatkan kekhusyuan? Ada situ, kata Syekh Abdullah Fauzan, ada persiapan sholat. Ada lagi di situ tumaknina di dalam sholat. Ada lagi di situ. Ini contoh, sekadar contoh aja ya. Tartil membaca surah. Sudah berapa itu? 3 ya. Terus yang keempat, tadabbur ayat dan bacaan. Ayat dan bacaan sholat.
Dan semuanya juga bisa dirangkai lagi. Satu lagi, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Dari sisi cara gerakan, jadi nanti ada pembahasannya dalam mengikuti tuntunan lagi. sifat sholat atau cara sholat. Saya ketinggalan di atas cuma. Terus yang kedua, menghilangkan apa tadi? Gangguan yang mengganggu kekhusyuan. Contoh, ini ganggu kekhusyuan ya. Sholat menghadap sesuatu yang bisa membuat kita lalai dalam sholat. Contoh, ada tulisan, ada gambar, yang akhirnya kita konsen di situ. Kadang pas di depan kita, kita buat fokus di situ nanti. Iya. Ada gambar, kok kita lihat terus. Itu bisa Ada tulisan. itu ternyata. Kadang ada beberapa kaos itu tulisannya ngejek orangnya di belakang. Oh, iya. Biasa bapak pakai tuh kaos-kaos kayak gitu. Iya. Kan orang jadi lihat situ. Bukan salah orang yang Ganggu pakai. Kenapa fokus. orang pakai kaos itu dalam sholat? Ada yang Jadi buat dia rambut ya, gini. pakai dalam sholat. Pusing loh, ya, pusing. gambar-gambar Nggak bisa pas tertentu sholat di ya, belakang. pas misalnya lagi rapat. Mau gambar orang, mau gambar kartu dan seterusnya. Buat bantu juga. Kadang pas di depan semua. Nah, aku nggak mau lihat keluar. Aduh, ini bikin bagus. Nah, rincian tentang gangguan-gangguan ini diantaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram. Contohnya banyak sekali dia sebutkan. Dan itu jadi pembahasan inti dari pembahasan di Bulughul Maram. Nah, untuk pembahasan awal silakan lihat di buletin tadi. Ya. Ada 2 buletin ya, Bu? 2 apa 1? Yang serial 1. Oke. Dibuka dulu yang serial 1. Kiat pertama, pastinya pertama sini, kiat pertama ini membantu kita itu untuk khusyuk, yaitu 1, mengenal Allah dengan mengenal nama dan sifatnya, mengenal uluhiyah, rububiyahnya. Contoh dari surat Al-Fatihah ini. Ada situ nama-nama Allah. Ayat pertama, kalau kita menganggap Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Ada situ Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi? Ar-Rahim. Bu, ini saya kasih alif di mushaf jenengan itu alif pakai cuma gini ya, tegak aja ya, ya kan? Ada yang gini, dia nggak pakai alif, tapi sini ada alif tegak. Jadi kayak gini nggak usah diprotes, Bu. Nih, aslinya itu tulisannya ini, itu. Tapi di mushaf jenengan itu pakai alif tegak gini kan? Dia nggak sambung ke mim kan? Itu cara penulisan di Al-Quran. Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nama Allah. Allah. Ada lagi nama lagi di situ? Alhamdulillah, Ar-Rabb, Ar-Rabb. Aku rakyat. Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Maliki berarti Al-Malik. Ini sama dengan ini. Di mushaf jenengan gini kan, terus ada emaknya itu ada alifnya tegak sama. Udah?
Ada berapa ini? Malik yaumiddin, iyyaka na'budu dan seterusnya itu tidak ada nama Allah di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, enggak ada. Seterusnya enggak ada. Ini satu Ar-Rahman. Terus dua Ar-Rahim. Tiga lafaz jalala Allah. Empat Ar-Rabb. Lima Al-Malik. Saya di dalam mushaf coba dibuka di Al-Quran, kan punya Al-Quran di HP kamu. Insyaallah. Ar-Rahman artinya apa di situ? Bu, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, apa beda kasih sama saya? Dalam bahasa Indonesia apa bedanya? Orang Indonesia, apa beda kasih dan sayang? Sama kan? Gak terlalu jauh beda kan, Bu? Oke, sekarang bedakan ini. Ar-Rahman, yang mengasihi siapa saja, mau beriman dan kafir, itu dampak dari nama Allah Ar-Rahman. Ini saya salah satu ini ya tafsirannya. Terus Ar-Rahim, bedanya ini sama ini, sama-sama juga yang mengasihi, khusus orang beriman saja. Nah, nanti bentuk kasih sayangnya beda, Bu. Berarti yang pertama, kasih sayangnya umum kan, siapa saja kan? Berarti orang beriman dapat, orang kafir dapat. Apa bentuknya di sini? Nikmat-nikmat dunia, Bu. Dikasih rezeki, sama-sama tuh. Sehat dikasih nggak? Sama-sama sehat. Sehat. Ada sama-sama punya keluarga. Nikmat umum, Bu. Yang antara orang beriman dan kafir itu tidak beda di situ. Rincian dari rezeki, ada harta, ada rumah, kendaraan, sama tuh. Kalau kasih ada semuanya. Seandainya itu pakai patokan beriman sama kafir itu rezekinya itu beda-beda, semua nanti mau beriman. Antara orang yang beriman dan orang kafir rumahnya beda, Bu. Semua nanti mau beriman. Kafir kamu dapat rumah seperti ini, susah gitu. Kan semuanya beriman. Tapi Allah tidak tetapkan kayak gitu. Dibuat sama untuk nikmatnya ini. Terus, yang ngasih khusus orang beriman, nikmat apa saja di sini? Apa, Bu? Islam, iman, apa, Bu? Ihsan juga bisa, tawakal. Apalagi, Bu? Kaitannya dengan amalan-amalan hati semuanya. Ikhlas. Ini orang kafir juga yang sabar dalam berusaha juga ada. Apalagi, Bu? Hah? Apalagi, Bu? Ilmu, ibadah, seputar ini. Ilmu yang manfaat itu nikmat khusus, Bu. Orang beriman saja ada yang dapat, ada yang enggak, loh. Ada yang sadar ngaji, ada yang tidak. Ada yang tetap bingung saja terus. Sholat khusyuk saja tidak paham. Dan dia tidak pernah belajar untuk itu. Dia tidak dapat nikmat ini, kok. Iya kan? Tidak dapat nikmat ini. Untuk orang beriman pun ada yang ngambil, ada yang tidak. Nah, ketika sampai di Bismillahirrahmanirrahim, itu kayak perenungannya kayak gitu, prakteknya. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Allah memberikan nikmat pada siapapun.
Mau orang sholat nggak sholat sama pun nikmatnya. Siapa saja pendapat? Ini kasih sayang Allah juga. Seandainya itu bukan kasih sayang Allah, orang kafir tidak dapat apa-apa. Orang yang nggak sholat tidak dapat apa-apa. Terus Ar-Rahim, Allah itu memberikan kasih sayang khusus hanya untuk orang beriman. Terus berikutnya lagi ada nama Allah. Para ulama katakan maknanya adalah Al-Ma'lu. Al-Ma'lu sama dengan Al-Ma'budu. Artinya apa? Al-Ma'budu, Al-Ma'lu, yang disembah, yang diibadahi. Ini namanya sifat uluhiyah. Hanya Allah yang diibadahi. Dari sisi Allah, Allah disembah. Dari sisi kita manusia, kita abdun, kita hamba. Hamba itu apa? Mengabdi kepada Allah. Maka manusia di sini posisinya, kalau Allah itu ma'bud tadi, ma'bud yang disembah. Sedangkan manusia di sini posisinya abdul, hamba. Inilah manusia. Dia jadi hamba, menghambakan diri kepada Allah. Jadi hamba. Makanya dalam salah satu doa, doanya dibaca ketika kesulitan. Allahumma inni abduh, ibnu abdi, ibnu amati, nasiyati biyadik, dan seterusnya. Ya Allah, aku ini hambamu, aku mengabdi kepadamu ya Allah. Aku ini anak hambamu, aku ini anak keturunan dari Adam, mengabdi kepadamu juga. Ibnu amati, aku juga adalah anak keturunan dari hamba perempuanmu Hawa, mengabdi juga pada Allah. Jadi semuanya sifat pasrah di sini. Makanya dalam beberapa doa yang memberikan kesulitan situ dipakai lafaz Allah dan dipakai kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallahul azim al halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Pakai lafaz Allah di sini karena menunjukkan kita tunduk pada Allah, menyembah Allah, mengabdi pada Allah. Terus yang berikutnya Rabb. Rabb ini kata guru saya Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan Rabb itu 4 pengertian: pencipta, pemberi rezeki, pencipta, pemberi rezeki, raja, pengatur jagat raya, Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb semesta alam, Allah yang ngatur jagat raya. Ganti malam siang, ada matahari, ada bulan, ada angin, ada hujan, ada petir. Allah ngatur semuanya. Rabb kembali pada istilah ini, pencipta, Al-Khaliq, pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Raja, Al-Malik, pengatur jagat raya, Al-Mudabbir. Terus dalam surat Al-Fatihah lagi ada nama apa? Al-Malik. Apa Al-Malik dalam mushaf? Cek. Apa?
Maliki Yaumiddin artinya apa? Apa Bu? Yang menguasai hari pembalasan atau yang memiliki hari pembalasan. Ini kalimat selanjutnya kan Maliki Yaumiddin. Yang memiliki atau yang menguasai apa Bu? Hari apa? Pembalasan. Ini artinya hari ini pembalasan. Berarti hanya Allah yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang menguasai lagi di situ. Walaupun di dunia ini banyak raja, banyak yang menguasai sesuatu, ada yang punya wilayah tertentu. Sampai ibu nggak pernah lihat pun itu menguasai pantai selatan. Paham nggak? Nggak boleh pakai baju hijau kalau ke sana tuh katanya. Jilbab hijau masuk juga. Kalau ibu nggak pernah lihat tuh. Jadinya kuasai tetap Allah. Bukan bagian bumi tertentu ada yang kuasai. Saya akan kasih titah ke situ. Nggak ada. Allah nggak tunjuk siapapun. Sehingga ada sesuatu yang tetap sandarkan pada Allah di sini. Nah, kenapa dalam ayat ini kok disebut Maliki Yaumiddin? Karena kalau pada hari kiamat, hari pembalasan, nggak ada yang berkuasa lagi. Yang punya wilayah tadi nggak punya kuasa, yang jadi raja di mana tidak ada kuasa, yang jadi presiden di mana tidak ada kuasa, yang punya tanah luas, punya pulau, tidak ada yang punya kuasa lagi pada hari kiamat. Makanya dikhususkan situ Maliki Yaumiddin, spesial, khusus. Maka dalam surat Al-Fatihah saja bisa kita renungkan nama-nama ini. Kalau ada berapa nama tadi Bu? Ada berapa nama? 5. Berapa nama? 5. Ingat itu baik-baik. Maka sampai pada ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah yang ibu baca tiap rakaat. Itu tiap rakaat Bu, renungkan lihat 5 nama tadi. Tunggu ulang-ulang terus itu. Itu mulai dari langkah pertama untuk dapatkan kekhusyukan dalam sholat. Renungkan atau pahami nama-nama Allah. Pembahasan selanjutnya nanti pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mendapat penjelasan. Kalau tadi kan sholat kita memandangkan ke bawah nih. Bagaimana kalau kedua kita bisa sholat di Mekah di depan sataran Ka'bah? Apakah boleh kita memandang Ka'bah? Lihatnya Ka'bah, enggak. Lihat ke tempat sujud. Arah sujud mana, pandangannya ke situ. Itu baru masuk namanya. Jangan pakai orang-orang. Nanti ibu pakai alasan banyak nanti. Ustaz, ini orang India jilbabnya kayak gitu. Enggak apa-apa kita jilbab kayak gini. Kenapa jilbab dia bukan dalil? Ustaz, orang Pakistan ini jilbabnya kayak gini cuma ngikat aja gitu. Dia bukan dalil. Orang Saudi kayak gini jilbabnya. Dia bukan dalil juga. Dari Al-Quran Sunnah sudah selesai. Dan jangan ibu alasan orang ini kayak gini gitu. Orang bukan dalil. Dari negara mana juga bukan dalil. Yang dalil ada petunjuk Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi SAW sudah jelas. Jika pakaian terkena najis sudah dicuci dan berusaha disucikan, namun ketika kering ternyata baunya masih ada, apakah pakaian tersebut bisa digunakan untuk sholat? Apakah sholatnya sah? Najis itu kan tinjauannya 3. Bau, rasa, warna.
Bau bisa tercium, warna bisa dilihat, terus untuk rasa, nggak usah dicoba-coba pun. Rasanya cuma tahu, ini dari baunya sudah, nggak usah dirasain, sudah jelas baunya nggak enak, ya pasti rasanya juga nggak enak, nggak usah dicoba. Najis itu tampak tiga ini, Bu. Bau, rasa, warna. Maka sebisa mungkin ketika misalnya pakaian terkena pipis, terkena kencing, entah kencing bayi ataupun orang dewasa, maka di antara tiga ini tadi hilang, kesemuanya hilang. Kecuali yang sulit untuk dihilangkan itu biasanya warna. Ibu ada bekas darah di situ, sudah berusaha dicek-cek terus masih tampak warna merah misalnya, dimaafkan. Sudah berusaha hilangkan, kadang Bu, ibu sudah yakin najis itu hilang dari tangan. Sudah yakin, ibu cium masih kecium baunya itu. Seperti ini sudah dihindari namanya. Sama seperti kita ada bekas makan ikan, terus di sini ada bekas, gitu ya. Sama seperti itu. Bagi kalau sudah berusaha hilangkan, lagi sudah pakai sabun sana sini, ya. Sudah yakin najis sudah terangkat, ada bekas yang sudah dihindari, dimaafkan. Ya, dimaafkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Usul itu apa ada tingkatannya? Mengingat dari sisi pahala tadi kan ada 10, 9, 8, 7, 10 sampai setengah kan? Berarti khusyuk ada tingkatannya. ya, begini Ustaz, kita kadang-kadang tuh sholat itu ya nggak kadang-kadang sih itu. Cuma garis besarnya aja artinya, itu bagaimana? Gak apa-apa. Oh, baik Ustaz, terima kasih. Daripada nggak sama sekali. Mendingan garis besar. Misalnya, saya kadang contohkan tuh kalau dalam doa. Dia baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Itu doa apa, Bu? Lunasi utang Ustaz. Oh sudah, ibu sudah kuasai sebagian makna dari doa itu. Sudah cukup. Walaupun ibu kalau artikan tekstualnya, harfiah secara tekstual nggak bisa. Tapi ibu tahu tujuan doa ini untuk ini. Sama dengan ayat. Oh ayat ini lagi gambarkan ini, ayat ini lagi membahas ini, nggak masalah. Itu masih lebih penting. Gitu. Ada lagi? Ustaz, kalau misalnya kita lagi sholat, di tengah-tengah sholat itu anak kita teriak dari kamar mandi, dia buang air besar terus kita. Kalau misalnya kita lagi sholat, di tengah-tengah sholat itu anak kita tuh dari kamar mandi teriak-teriak itu manggil kita, manggil ibunya, minta dicebokin gitu. Ustaz, kita baiknya tuh berhenti dulu terus nemuin anak kita. Oke. Kita Ibu selesaikan sholat kondisinya apa? Posisinya di mana? di kamar. Kamar, terus pada gerakan apa? Karena kita misalnya sholat rawat gitu, Ustaz, baru mulai sholat dulu. Ya, pada gerakan apa? Masih lama kan? Masih, misalnya kayak masih lagi apa kita sama baca surat. Masih lama berarti ya? Masih lama, batalin. Karena ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting. Oke? Yang itu bahaya, ini juga bahaya sebenarnya. Mudarat yang paling berat yang sana kan? Berarti sana dulu di BS. Tapi berhenti dulu. Namun kalau misalnya ibu sudah ditanya, tahiyatnya yang dipilih bagian yang penting, ibu boleh tinggal. Misalnya, ibu berada di tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu standar tahiyat itu ada sebenarnya. Ibu penuhi rukun, penuhi sunnah abad, ibu boleh salam. Bacaannya sampai mana? Nanti baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, tahiyat akhir wajib. Wa ala ali Muhammad, sunnah abad. Ibu nggak lanjut lagi nih, langsung anak teriak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat sah, tidak ada sujud sahwi. Sampai mana tadi ibu bacanya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalimat Allahumma sholli ala Muhammad masuk rukun sholat. Lanjutannya wa ala ali Muhammad sampai situ tuh masuk sunnah abad. Baca setelah itu sunnah. Maka rukun terpenuhi, sunnah abad terpenuhi, tidak ada sujud sahwi. Langsung ibu Assalamualaikum warahmatullah. Bisa satu kali juga Bu. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung tuh. Oke, tadi saya tanya posisi sholatnya di mana gitu.
Gerakannya di mana? Kalau seandainya bisa diselesaikan kayak gini, selesaikan. Sholat sudah selesai berarti. Tapi kalau ibu masih jauh sampai salam, nah nanti batalin ini, bereskan itu, ya kaidahnya apa? Akhaf dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan membandingkan yang berat sama yang ringan. Oh, saya beli ini darurat ini, ambil itu, tinggalkan ini, nanti setelah urusan ini beres kembali sholat lagi. Gitu. Wallah. Ada lagi? Saya baca dulu sini. Sejak kapan sebaiknya mulai mengerjakan tentang khusyuk dan sholat pada anak? Enggak perlu. Sepenting sholat. Usia SMP sudah masih sulit. Ya. Kadang saya tegur anak saya SMP itu dia banyak gerak. Bu, tanganmu tuh diam. Apalagi SD bu. Apalagi anak ibu baru 5 tahun bu. Saya putra itu baru berdiri aja, dia sudah tengok kanan, tengok sini. Ibu gak usah ngapa-ngapain dia, bu, biarin. Syukur-syukur dia sudah ikut ibu sholat, selesai bu. Itu sudah bentuk pelajaran. Pernah ada anak saya yang kayak gitu, sudah saya biarin aja. Kenapa? Pas penting dia hadir. Apalagi kalau dia di dekat bapaknya terus, dia gak gabung sama komplotannya di belakang anak-anak semua tuh. Iya kan? Coba kalau dia gabung sama komplotannya di belakang itu, insya Allah itu bubar semua itu, bisa bersih juga bubar tuh. Satu buat ini, satu serong kanan semuanya, satu ambruk kiri, ambruk semuanya. Syukur-syukur dia tadi. Nah, ketika dia sudah mulai dia mulai usia ukuran SMA itu sudah mulai. Dia sudah mulai ngerti sholat. Dia sudah mulai diajar sholat. Dia sudah diajar sholat penting, setambah sholat sunnah juga masih dia bisa lakukan itu. Dia sudah menyadari sholat. Nah, mulai ketika itu ajarkan dia sholat jangan cepat-cepat. Itu bacaan itu pelan-pelan. Terus kuasai itu arti-artinya. Pelan-pelan seperti itu. Nah, mulai usia-usia kayak gini, nah baru kita bisa ngajarkan anak untuk khusyuk dalam sholat. Anak usia 8 tahun masih tengah-tengok dan banyak bergerak. Iya, bu, sama bu, anak orang juga kayak gini bu. Anaknya Ustadz juga sama bu. Masih tengah-tengok usia 8 tahun bu. Apalagi temannya hadir juga, tengok temannya. Jadi saya imam bu, di depan, tengok temannya belakang. Tiba-tiba hilang dari saya, ya sudah, yang penting balik lagi. Gitu. Jadi kan habis sholat cuma ditegur aja. Ngapain di belakang tadi? Wah itu yang main di belakang kita ikut gitu. Habis itu mau salam dia balik lagi depan. Nah aman kan? Nanti dia sholat nggak? Sholat, pembukaan dan penutupan. Jika ada saat hilang khusyuk, pikiran tidak konsen, bagaimana cara biar bisa kembali lagi? Nah ini kalau untuk orang tuanya ini ya. Tadi yang 1/10, 1/9, 1/8, nah itu bisa terjadi di rakaat pertama. Terus rakaat kedua sadar lagi, dia kembalikan lagi dalam sholat. Kan itu berarti cuma hilang khusyuk di rakaat pertama kan, bukan hilang tumakninah tadi kan, beda. Maka rakaat kedua perbaiki lagi. Rakaat ketiga usahakan lagi, balik lagi. Rakaat keempat usahakan lagi seperti itu. Jadi bisa balik, bisa kembali lagi fokus dalam sholat seperti itu. Bisa saja. Kadang rakaat pertama berat, ya banyak pikiran, terus apa yang saya pikir kayak gini, balik lagi dalam sholat. Bisa jadi kayak gitu. Itu masih mending daripada keseluruhan rakaat 1 sampai rakaat 4 semua tidak ada khusyuk. Ya. Ada lagi nanti? Maaf Ustaz, bagaimana kami sebagai makmum imamnya yang tepat? Imamnya? Yang tepat sekali. Oke. Ya, jadi sampai kita kan kadang mengikuti bacaan gitu ya. Sampai atau kalau sedang tidak ada bacaan, rasanya belum selesai gitu. Itu bagaimana hukumnya? Oke, baik. Imamnya terlalu cepat. Jadi kalau imamnya bilang nggak khusyuk nanti ini masalah lain, karena ini masalah hati ya. Imamnya mungkin terlalu cepat. Mungkin saya rinci jadi 2. Yang pertama, bisa jadi penilaian cepat dari kita. Imam standar wajibnya sudah dia penuhi. Misalnya, kita mungkin ketika ruku baru baca
kita biasanya 3 kali baca kan, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim. Jadi imam itu cukup satu kali saja, Subhanallahil azim, terus Sami Allahu liman hamidah. Bisa jadi kayak gitu. Maka kadang cepatnya itu menurut kita, tapi bagi imam tidak. Maka kalau kondisi kayak gini, kita percepat saja gerakan kita atau bacaan kita, nggak terlalu lama. Misalnya tadi biasanya 3 kali, bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud, milih 1 kali. Apalagi kita tahu imamnya seperti itu tiap kali sholat. Ini, saya hafal nih, imamnya kalau yang ini cepat banget. Ya sudah, pilih 1 kali bacaan. Kalau baca surat, misalnya sholat zuhur, sholat asar, oh imamnya kalau ini saya baru bolak dolim, dia sudah Allahu Akbar ruku. Oh berarti saya percepat al-fatihah saya, terus saya pilih surat yang pendek. Ya, itu kondisi kita. Tapi kalau misalnya kita nilai standar imam itu terlalu cepat memang. Secara penilaian rukun itu tidak memenuhi. Misalnya saat rukuk harusnya kan 1 kali tasbih tadi minimal kan. Allahu Akbar, sami'allahu, Allahu Akbar, Allah sudah dari rakaat kedua. Ibu bukan mau kejar saja nggak bisa, Bu. Oh, saya mau berdiri, dia sudah sujud, mau bangkit ke rakaat kedua. Cepat sekali. Maka kondisi kayak gini bisa jadi yang pertama, ibu keluar dari jamaah sholat ini nggak ikut dia, apalagi sudah tahu imamnya. Oke, atau yang kedua, dalam sholat tapi gerakan ibu tetap normal seperti biasa. Itu niatnya mufaroqah, berpisah dari imam tapi tetap di dalam sholat. Bisa pilih salah satu ini. Ya, cari-cari aman aja gimana gitu. Oh, kalau saya pergi dari sini saya diomongin jamaah yang lainnya, ya sudah ikut di situ. Tapi tetap gerakannya lambat daripada imam berarti. Penuhi kadar ibu yang wajib, ya, tapi tetap di situ. Tapi niatnya sudah tidak berjamaah bersama imam. Atau yang tadi, ya memang tidak sholat sama imam sama sekali. Berarti keluar dari shop ini, kemudian nanti sholat sendiri. Allah. Ada lagi terakhir? Cukup ya, rangkuman hari ini Ustaz. Apa? Rangkuman hari ini untuk kajian kali ini. Ya. Intinya tadi pada pengertian khusyuk tadi sudah kita jelaskan, itu amalan hati, kemudian khusyuk juga itu bisa diwujudkan dalam sisi gerakan, nanti bisa nampak dalam sisi gerakan. Kemudian dua cara untuk khusyuk. Yang pertama tadi melakukan hal yang menguatkan khusyuk, dan yang kedua menghilangkan gangguan-gangguan yang mengganggu kekhusyukan. Karena bentuknya itu untuk menghilangkan gangguan itu selesaikan urusan segera. Misalnya tadi, anak nangis. Ibu sudah tahu anak nangis walaupun azan zuhur. Mendingan ngurus anak sampai dia tenang, terus ibu sholatnya juga tenang. Daripada ibu ikuti sholat pada awal waktu, tapi dalam keadaan mikir anak terus, namanya gangguan. Selesaikan urusan yang bisa diselesaikan baru laksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada prioritas kita ngomong di yang pertama sebutkan perbedaan Arafah dan Arafah. ngomong jemaah Tanpa lihat depan tulis. Arafah, mana yang lebih puas? Arafah. Oke. Kasih sayang Allah khusus untuk orang beriman. Terus yang kedua, sebutkan salah satu doa minta kekhusyukan pada Allah. Hafal? Gak hafal? Ada yang hafal? Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ada yang hafal? Insyaallah tidak, Ustaz. Hah? Ada apa itu?
Tadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Pada kalimat, ya Allah aku minta perlindungan kepada dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabahi. Ada yang apa? Ada? Belum? Ada di buku 52. Ada? PR berarti, ini nggak jadi dikasih. PR aja. Luar biasa cukup satu. PR untuk pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, itu saja Bu. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah semua diberikan kemudahan untuk rutin hadir pada kajian Nusaibah berikutnya. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz. Semoga Allah senantiasa memberkahi umur, waktu, dan ilmu beliau. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada